bagaimana memilih ekskul di anak ya. Ini saya analogikan seperti anggaplah ya sebuah hutan, ada sebuah hutan yang di dalam hutan itu banyak banget aneka ragam binatang ya. Ada yang berkaki empat, melata, ada yang bisa terbang, ada yang di air. Nah, saya suka analogi itu dengan elang. Ya, bayangin kalau ada elang yang hari itu disuruh orang tuanya untuk atau genetiknya, kita analogikan genetiknya ya, genetiknya elang. Jadi bukan serta-merta dia elang gitu. Tapi karakter genetiknya seperti elang. Nah, si elang ini disuruh orang tuanya untuk belajar berenang. Ya, apa kata orang tuanya? Kamu harus belajar berenang, nak. Kenapa saya harus belajar berenang? Karena berenang itu membuat kamu nanti bisa mampu hidup. Kamu bisa bertahan hidup. Dengan berenang itu kamu nanti bisa mencari rezeki. Ya. Dan kalau kamu nggak punya skill berenang, kamu nanti susah untuk bisa hidup. Jadi direkomendasikanlah si anak tadi untuk ikut berenang. Ya. Tapi anaknya belum mau nih. Nah, kemudian orang tua cerita-cerita lah tentang kebaikan-kebaikan berenang. Kemudian diiming-imingin anaknya supaya mau latihan berenang. Ya, sedikit ada pemaksaan ya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan berenang. Nah, dimotivasi anaknya sedemikian rupa hingga pada suatu saat anaknya pun ikut berenang. Ya. Nah, singkat kata setelah 2 tahun latihan berenang, si anak ini tidak punya prestasi, ya, tidak punya keberhasilan dalam dunia renang. Nah, si orang tua mulai kesel. Apa sih kamu udah 2 tahun diajari berenang kok kemampuan berenangnya segini aja gitu. Coba tuh lihat si Anu, dia baru berenang aja setahun sudah ahli, sudah bahkan sudah menang lomba ini lomba itu. Mulailah si anak ini merasa dia tidak percaya diri. Pelan-pelan rasa percaya dirinya turun. Nah, akhirnya dia merasa kok saya terlahir seperti orang bodoh, kok saya terlahir seperti sia-sia ya. Berarti benar apa kata orang tua saya. Kalau saya nih anak yang tidak berguna, anak yang sia-sia, dilahirkan tidak ada manfaatnya gitu. Nah, masuk tuh kepercayaan-kepercayaan seperti itu ke dalam diri si anak. Sampai besar ya, tiba-tiba pendek kata, anak ini dites Steven nih, sama promotor Steven. Ketemulah dia sama Mira. Nah, dites Steven nih sama Mira. Anak ini baru tamat kuliah. Nah, anak yang bergenetik elang tadi dites Steven. Dan ketemu genetiknya hasilnya elang. Terus kata promotor Steven, Mira, oh kamu ini berpotensi nih untuk bisa terbang. Jika kamu ikut atau latihan skill untuk terbang. Ah, nggak mungkin lah. Saya kan dulu 2 tahun dari kecil diajari berenang sampai sekarang saya nggak bisa berenang. Boro-boro lagi terbang. Ya kamu jangan latihan berenang. Justru ibumu salah kalau membuat kamu latihan berenang. Kamu justru harusnya latihan terbang. Nah, maunya orang tuamu tes nih. Biar tahu kita kira-kira apa orang tuanya. Nah, ternyata singkat kata dites juga nih orang tuanya. Nah, ternyata genetik orang tuanya lumba-lumba. Jadi, kejawablah semua masalah tersebut. Ternyata apa yang membuat orang tuanya yakin kalau berenang itulah menjadi skill yang harus dimiliki anaknya supaya anaknya bisa bertahan hidup di masa depan nanti. Kenapa? Karena orang tuanya lumba-lumba. Dia merasa dengan dia bisa berenang makanya dia bisa hidup. Maka mindset seperti itulah yang disampaikan kepada anaknya. Nah, padahal kalau dia tahu harusnya ya sebelum itu dia tes tipin anaknya, dia mengenali genetiknya, bisa jadi hal seperti ini bisa tidak terjadi. Nah, mungkin sedikit singkat cerita ya, kisah imajiner ya yang saya bisa analogikan buat teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin itu terjadi di sekitar kita. Ya, saya sendiri sebagai seorang intuiting, ibu saya sensing, saya diajarin dagang, dagangnya gaya sensing banget, gaya sensing nggak apa-apa untungnya sedikit, tapi yang penting jumlahnya banyak. Nah itu yang saya lakukan. Ternyata begitu saya kenal Stephen, saya dagang bisa juga, tapi sebenarnya ternyata polanya saya jangan untung sedikit, volumenya banyak, tapi justru untungnya banyak, volumenya sedikit. Kenapa? Karena orang intuiting itu tercipta bukan untuk terlalu rajin, ya, bukan nggak bisa rajin ya, tapi bukan didesain untuk rajin, sehingga dia butuh
kali kerja, hasilnya besar, sehingga sama yang didapat sama seperti orang yang kuantitasnya dapatnya banyak. Nah, Steven ini salah satu manfaat yang buat saya, oh ternyata semua hal bisa. Orang mau jadi apa aja bisa, tergantung nanti bagaimana treatmentnya, bagaimana cara dia mengerjakannya. Tapi ada beberapa hal yang memang orang itu tidak bisa atau sulit untuk melakukannya. Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan kalau kita bisa semua hal. Nah, inilah analogi sementara ya, yang teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Nah, analogi yang lain, saya punya cerita. Saya ini senang Spider-Man, ya superhero Spider-Man yang paling saya senang dari semua superhero yang lain. Nah, bayangin aja bagaimana perasaan ya seorang Superman yang sudah betul-betul punya kekuatan superhero, tapi ketika ibunya tidak melihat itu sebagai kekuatan. Justru ibunya mengatakan, kamu kayak nggak ada kerjaan sih, terbang-terbang terus, nah, kan gitu. Kamu apa nggak bisa kayak Spider-Man, santai di rumah aja gitu. Nah, kamu lebih mending kamu buat jaring laba-laba gitu kan, daripada kamu terbang-terbang ke sana kemari nggak jelas. Gimana perasaannya si Superman itu? Ya, dia akan merasa kekuatan superhero-nya yang bisa terbang dan segala macam kekuatan superhero itu seperti tidak ada artinya. Atau dibalik nih, bagaimana perasaannya Spider-Man ketika ibunya berkata, kamu nggak bisa kayak Superman. Nah, terbang cepat gitu, nggak perlu merayap ke sana kemari ke dinding, nggak perlu lompat ke sana kemari pakai jaring laba-laba, terbang langsung aja kan cepet gitu. Nah, apa perasaannya Spider-Man kira-kira? Nah, seringkali pengalaman saya itu orang tua tuh suka sekali membahas apa yang anaknya nggak bisa, apa yang anaknya lemah di situ. Kadang sampai keselnya saya, beberapa orang tua tuh saya sampaikan begini, Bu, Ibu pandai masak, saya bilang. Oh pandai Pak, saya bisa masak ini, bisa ini. Apa perasaan ibu kalau suami ibu mengatakan, kamu memang pandai masak, tapi jerawat di keningmu tuh kok nggak hilang-hilang gitu, ya kan? Atau bopeng di pipimu sedikit ini kok nggak hilang-hilang? Apa perasaan ibu? Kalau suami fokus pada apa yang kurang di diri ibu, padahal ibu punya banyak kelebihan. Nah, beberapa ibu-ibu biasanya udah mulai, oh itu ya Pak. Nah, itu tuh kalau udah agak apa ya, sepertinya kok sulit banget itu memahamkan kepada seorang ibu, kenapa sih selalu fokus pada kelemahan? Ya, kenapa kita nggak fokus pada kekuatan? Nah, ini ada sebuah video menarik ya, yang saya dapat dari YouTube. Ya super power kan. Nah, Kalau kita sekarang nonton film Avengers itu ada Thor, God of Thunder. Oke. Ya, dia Tuhan tuh, dewa di situ. Ya bisa terbang kan. Iya. Ada Wanda bisa hipnotis orang. Ada Hulk, dia kuat banget. Iron Man, ya dia badannya besi gitu kan. Iya. Captain America apa kelebihannya? Nah, Captain America itu kelebihannya ternyata leadership. Ya kan, jadi dia yang pimpin semua, namanya juga Captain kan. Iya. Dia pimpin, dia the first Avengers gitu. Jadi kalau kita punya superpower itu baik, tapi yang paling penting adalah bukan kita punya atau enggak. Semua orang punya superpower. Tapi kita tahu superpower kita, itu yang paling penting. Dan semua orang punya. Semua orang punya, tapi kita harus tahu dan kita harus mix and match superpower kita dengan orang lain. Harus diketemukan dong ya. Betul. Jadi keberhasilan seseorang adalah keberhasilan untuk menemukan what is our superpower. Superpower, role-nya kita apa. Sehingga kalau kita udah tahu nih, baru kita nggak akan bentrok sama orang. Nah, jadi kesimpulannya, keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia berhasil menemukan apa yang menjadi kekuatan superpower-nya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menemukan superpower kita. Nah, kalau pada binatang, pada tumbuhan, kita gampang sekali mengenali perbedaan antara genetik yang satu dengan yang lain. Ya, kita begitu ngelihat fisiknya aja, dari bentuknya aja sudah tahu kita nih, oh kalau ini ayam, kalau ini kucing. Kenapa? Karena kita punya wawasan, punya ilmu tentang itu. Karena kita pernah belajar tentang hal itu. Nah, kalau pada manusia, terutama kita bahas tentang anak, bagaimana cara kita mengenali genetiknya anak ini? Di mana letak perbedaan potensinya? Nah, itu ada 5. Yang pertama jadi jenis kelamin. Nah, kalau kita pelajari antara laki-laki dan perempuan, ini genetik yang berbeda, maka terjadi perbedaan potensi. Ya, sehebat-hebatnya laki-laki, dia nggak akan bisa melahirkan. Ya, dia tidak akan bisa hamil. Itu yang disebut potensi. Itu yang disebut bakat. Ya.
Nah, kalau yang namanya wanita, dia punya potensi untuk hamil, punya potensi untuk melahirkan, dan punya potensi dia punya ASI. Nah, ini yang memang di-gifted, diberi potensi ini pada genetiknya wanita. Diberikan potensi ini pada genetiknya laki-laki. Nah, laki-laki itu genetiknya diberi potensi kepemimpinan. Ya, dia yang memimpin kaumnya perempuan. Nah, beda jenis kelamin, beda potensi. Maka ternyata perbedaan jenis kelamin juga melahirkan perbedaan cara kerja otak. Ya, Dr. Aisyah Dahlan membahas ini dengan sangat lengkap, di mana adanya perbedaan otak laki-laki dan perempuan, sehingga kalau kita memahami perbedaan ini, maka akan memudahkan kita berkomunikasi. Nah, Stephen itu masuk di layer yang lebih dalam lagi dari itu. Kita tidak hanya membahas perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Kita membahas apa yang menjadi perbedaan mesinnya dia, cara kerja otaknya. Ya, otaknya otak laki-laki, tapi dia punya jenis mesin yang seperti apa. Tipe mesinnya seperti apa. Nah, perbedaan jenis tipe mesin ini akan menghasilkan perbedaan peran, perbedaan potensi, perbedaan cara kerja. Nah, perbedaan cara kerja yang tadilah yang menghasilkan banyak hal ya, termasuk perbedaan sifat, kemudian karakter, cara dia memutuskan, dan banyak hal lain. Nah, bagaimana kita mengenali mesin ini? Tentu dengan cara kita mengenali belahan otaknya, ya. Sebab otak ini menjadi sumber mesin, menjadi sumber utama, ya. Badan kita bisa dikontrol oleh mesin yang namanya otak. Jadi kalau kita otaknya bermasalah, maka badan kita ini pun bermasalah. Ya, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Nah, siapa pengendalinya adanya di otak. Nah, otak ini tipenya beda-beda, jenisnya beda-beda. Siap. Nah, kita bahas ini secara singkat. Nah, mesin yang pertama itu kita sebut dengan sensing. Nah, sensing ini mesin atau otak yang berada di sebelah kiri, ya kiri bawah. Apa fungsi mesin ini? Apa fungsi otak ini yang paling dominan? Yaitu dia mengatur gerak otot. Ini yang membuat orang itu menjadi sangat rajin, sangat aktif untuk bergerak. Nah, kemudian dia tempat menyimpan memori, tempat menyimpan data, informasi dari semua panca inderanya dia. Dari mata, pendengaran, pengecap, peraba, penglihatan, penciuman. Nah, dia juga tempat mengatur 5 panca indera. Jadi dia sinkron. Nah, 5 panca indera diatur oleh otak sensing, otak limbik kiri bagian bawah. Kemudian apa yang diterima dari 5 panca indera itu langsung direkam ke memorinya. Nah, rekaman yang masuk ke memorinya itu menjadi sumber stimulus perintah. Dia harus ngapain, harus ngapain. Nah, itu jadi sinkron dia ya. Panca inderanya jadi input, direkam dengan memorinya, nanti outputnya apa? Badannya bergerak. Nah, pergerakan badan ini diatur oleh limbik kiri. Jadi manusia bisa nendang, bisa lari, bisa memukul, itu semua karena ada perintah dari otak limbik kiri. Nah, orang yang hasil tes TV-nya sensing, maka artinya berarti dia punya dominan fungsinya yang itu, yang di sensingnya. Dan yang kedua ada thinking. Nah, thinking ini fungsi otaknya untuk berpikir, menganalisa, berhitung. Jadi kalau ada informasi yang masuk dari panca indera tadi setelah direkam, sama orang thinking dipikirin lagi tuh. Dianalisa lagi, kemudian dipikir-pikir, dihitung-hitung. Nah, ini yang membuat dia jago berpikir atau pandai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang otak kanan bagian atas, ini disebut neokortek kanan. Nah, fungsinya ini menginterpretasi informasi atau visi. Nah, ketika ada data yang dikirim ke situ, ke intuiting, atau data yang diterima dari sensing dikirim ke intuiting, analoginya ya, sama dia diinterpretasi lagi, dimaknai berbeda, diartikan berbeda, dan tidak sama dengan pemahaman mayoritas orang. Nah, itulah yang menghasilkan cara kerja otaknya kreatif, inovatif. Nah, jadi informasi atau data yang dianalisa dari thinking dimaknai berbeda sama otak intuiting. Sehingga kalau dia terima informasi dari bapaknya yang sensing, atau dari ibunya yang thinking, atau dari orang tuanya yang otak kiri,
selalu akan diinterpretasi berbeda sama orang otak kanan. Nah, ini yang menyebabkan pola pikir antara otak kanan, misalkan anaknya otak kanan atas, orang tuanya otak kiri, itu menjadi sangat berbeda. Kenapa? Karena cara kerja otaknya berbeda. Nah, yang keempat itu otak kanan bagian bawah. Nah, fungsi otak ini dia mengatur hubungan emosi. Ya, hubungan emosi itu ada di situ namanya kasih sayang, empati, simpati, amarah. Nah, kecerdasan dia itu terlihat dari bagaimana dia cerdas mengendalikan emosinya. Kemudian dia juga mengatur bagaimana orang berinteraksi sosial. Nah, jadi sama cara kerjanya. Informasi yang diterima, direkam oleh panca indera tadi, ditangkap oleh sensing. Kalau hasilnya dia feeling, karena bukan sensing yang dominan, maka data tadi dikirim itu ke feeling. Nah, dikirim ke feeling, nah langsung dirasakan. Ya, informasi tadi dimasuk ke dalam rasa, bukan masuk ke dalam logikanya, tapi masuk ke dalam rasanya. Rasanya tadilah yang memerintahkan dia untuk bersikap, ya, untuk bertindak. Jadi stimulusnya itu dari rasa. Jadi informasi yang sama ditangkap oleh 4 orang dengan mesin yang berbeda, itu akan dimaknai 4. Dimaknai berbeda artinya. Makanya nggak heran kalau seperti di Islam itu punya 4 mazhab. Nah, ya mazhabnya 4 beda. Mazhab besar ya. Nah, itu bisa jadi karena ada cara kerja otak yang berbeda-beda dari pendiri mazhab itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah insting, otak tengah. Ini dia informasi yang diterima dari semua 4 belahan otak tadi itu diterima dengan sangat cepat, ya diolah dengan sangat cepat, digeneralisir lah. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan keputusan yang lebih cepat, sehingga dia bisa memaknai semua hal, ya serba bisa jadinya. Membuat dia lebih cepat belajar, membuat dia lebih cepat paham. Saking cepat pahamnya, kadang seringkali terkesan kayak nggak belajar ditengok orang tuanya. Kenapa? Kok 5 menit dia udah ngerti gitu, udah mulai bosan. Ya itu tadi, karena kemampuannya cepat menerima informasi dan cepat membuat kesimpulan. Nah, cara berpikirnya dia menggunakan naluri, jadi indera ketujuh. Jadi bukan diolah mateng banget dengan cara berpikir analis seperti orang thinking, bukan harus ada bukti banget yang realistis seperti orang sensing, bukan harus ada bawaan emosi banget yang dalam seperti orang feeling, dan juga nggak harus dikreativitaskan banget seperti orang intuiting. Jadi ini semuanya dia ambil setengah-setengah. Nah, kelima mesin kecerdasan ini, siapapun Anda, ya, itu 5-5-nya ada di kepala kita. Hanya konsep Stephen meyakini, nah, bahwasanya dari 5 ini mesti ada yang jadi imamnya, mesti ada yang jadi pemimpinnya. Ibaratkan orang sholat, ada imamnya, ada makmumnya. Nah, siapa imamnya itu? Itulah nanti salah satu dari 5 ini, ya, yang itu bisa diketahui dengan cara tes Stephen. Jadi tidak semua jadi imam, ya. Kalau 5-5 otak kita dominan menjadi imam, tentu kacau, ya. Anda bayangin aja kalau di rumah, ya, suami dan istri dua-dua jadi imam, ya. Istri nggak mau menjadi makmumnya suami, wah itu kacau itu, pasti berantem. Nah, jadi sunnatullahnya memang harus ada kepemimpinan tunggal. Nah, di kepala kita juga diberi sunnatullah yang sama, ketetapan yang sama, takdir yang sama. Bahwasanya ada 5 belahan otak, ditetapkan satu yang jadi pemimpinnya. Nah, keputusan siapa yang jadi pemimpinnya, inilah keputusan hak prerogatifnya Allah. Allah yang menetapkan, oh si Anu mesin otaknya yang ini yang dominan, si Anu yang ini. Jadi ini tidak ada faktor keturunan dari orang tua ataupun dari nenek-nenek moyang kita. Ya, karena Allah punya tujuan, punya maksud kenapa dia memberikan kita anak dengan mesin kecerdasan tertentu. Itu pasti ada tujuan dan kebermanfaatannya untuk orang tua dan untuk lingkungan sekitarnya. Nah, dengan kita mengetahui informasi belahan otak kita yang dominan tadi, maka akan banyak hal yang bisa kita pelajari, yang akan bisa kita dapatkan. Ya, ini 5 hal yang paling penting untuk anak ya. Ini kalau kita framing untuk anak dulu. Kita akan tahu bagaimana potensinya dia, bakatnya dia, minatnya dia seperti apa.
kecenderungan minatnya seperti apa dengan adanya stimulus dari lingkungan atau kehidupan orang tuanya. Kemudian kita bisa tahu nih kepribadian, karakter aslinya dia, originalnya seperti apa, normalnya dia seperti apa. Nah, kadang seringkali kenormalan anak ini karena tidak sesuai dengan cara pandang orang tuanya, dianggap sesuatu yang nggak normal, dianggap sesuatu yang aneh. Ya contoh aja misalkan anak sensing itu normalnya lasak, nggak bisa diam. Tapi kalau orang tuanya bukan tipikal orang yang seperti itu, dia akan menganggap anaknya aneh. Nah, begitu ditestipin, kami bilang ini normal, bukan aneh. Cara pandang ibu aja yang aneh. Nah, itu yang sering kali terjadi. Nah, karakter-karakter seperti ini kita bisa pahami setelah tahu Stephen-nya apa. Kemudian kita nanti akan bisa tahu pilihan jurusan kuliahnya seperti apa. Pak, anak saya kan masih 2 tahun. Ya justru Anda harus setting mulai sekarang. Ini jurusannya mau apa? Karena ke depan itu tidak lagi diperlukan orang-orang yang bisa segala hal. Justru makin spesifik keahliannya kita itu makin dicari. Nah, kemudian memilih karir ya. Saya karirnya seperti apa bagusnya? Bagaimana cara menjalankan karirnya? Profesi seperti apa yang sedang saya jalani sekarang ini yang bisa membuat saya naik kelas gitu, nggak stagnan. Itu kita bisa bahas nanti di Stephen profesi. Dan bagi orang tua nih yang nggak ngerti nih ngasuh anak ini seperti apa, ya pola asuhnya seperti apa yang ideal. Ilmu parenting banyak banget ya. Kadang semakin banyak kita belajar ilmu parenting, kita praktekin kok yang nggak ada yang nempel satupun, kok nggak ada yang ngaruh satupun. Ya insya Allah Bapak Ibu kalau pakai ilmu parenting Stephen itu simple banget ya. Banyak ada ibu-ibu malah bilang gini, Pak, kenapa saya nggak dari dulu tahu Stephen ini ya? Kan nggak kebayang saya bawa sesimpel ini setelah dipraktekkan ya. Jadi mempraktekkan awalnya itu agak ribet, bukan agak ribet, agak berat. Kenapa berat? Karena kita sulit merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Itu yang bikin berat. Nah, dari 5 hal ini akan banyak banget ya tentunya yang bisa Anda eksplor dari hasil tes Stephen. Jadi apa manfaatnya nih bagi orang tua ya kalau mereka tahu apa hasil tes Stephen anaknya? Ya, dia akan bisa tahu kenapa keinginan-keinginan orang tuanya, keinginan-keinginan orang tua itu seolah sulit untuk dipenuhi anaknya. Ya, kenapa ini bisa terjawab? Why-nya itu kejawab. Kemudian dia bisa mengetahui kenapa kecenderungan minat anaknya kepada hal-hal yang orang tuanya tidak minati. Anaknya misalkan minat mengerjakan A gitu, tapi orang tuanya selalu mengarahkan ke yang B gitu. Dan dia nggak tahu nih alasannya kenapa ini anak ini sukanya itu gitu. Sementara orang tua sukanya ini gitu. Nah, kenapa ini nggak bisa ketemu gitu? Nah, dengan tes TV ini Anda akan dijawab. Ya. Kemudian mengapa orang tua selalu fokus menuntut apa yang anak tidak bisa lakukan? Ya, setelah tes tipin, orang tua akan bisa tahu, oh pantes dia kalau dipaksakan ini kenapa nggak bisa. Tapi justru kalau yang ini lebih mudah. Itu why-nya akan kejawab kalau Anda sudah tes tipin. Ya, sehingga Anda tahu nih, kira-kira saya bagusnya diapain nih anak. Gitu. Kemudian nanti mengapa orang tua sulit melihat hal-hal yang positif pada anaknya. Nah, seringkali pandangan kita ngelihat anak itu saking fokusnya kita kepada apa yang dia tidak bisa, apa yang dia bisa, dan itu sangat terlihat jelas, tapi kita tidak terima itu. Ya, saking kita fokusnya pada kelemahan anak. Dan ini yang banyak dialami banyak orang tua, ya kalau tes Stephen. Nah, ini bahas selalu kelemahan anaknya. Begitu kita arahkan lagi, Bu, kelebihannya di sini. Ini kan udah terlihat jelas. Kenapa nggak ini yang difokuskan gitu? Sementara ini udah perform. Contoh lah ya, anaknya udah perform di melukis, jago melukis. Lukisannya sudah sampai dipuji sama guru les melukisnya. Tapi karena anaknya malas bergerak, nggak suka bergerak, maunya di kamar aja, akhirnya dikeluarkan dari les melukis, dipindahkan kepada les badminton dan sejenisnya yang bergerak. Nah, bukan makin semangat anaknya, makin letoy, malah akhirnya anaknya mimisan. Begitu, ternyata setelah dites Stephen, anaknya intuiting, ya. Jadi udah benar di awal, tapi diberhentikan karena ketidaktahuan itu tadi. Kemudian apa yang menjadi standar, ya? Kadang orang tua punya standar sukses tertentu. Ya, contoh misalkan kalau orang tuanya feeling dia punya standar nih. Anak saya akan bagus kalau punya teman lebih dari 10 orang, misalkan kan gitu. Nah, tapi ternyata anaknya thinking. Nah, untuk thinking sama intuiting.
Untuk punya teman satu dua aja itu sulit. Nah, tapi dipaksain ke arah situ. Karena dia menjadikan itu standar sukses. Padahal bagi anak thinking belum tentu itu. Pintu masuknya bukan dari situ. Nah, jadi nggak sama dengan standar sukses anaknya. Kemudian apa yang penting bagi orang tua ya, terkadang belum tentu penting bagi anaknya ya. Ini yang menjadi apa namanya polemik ya. Saya sudah kasih kamu harta, kekayaan, kurang apa saya coba kasih sayang saya kepadamu. Padahal anaknya bukan butuh harta, anaknya butuh kebebasan ya. Saya dimodalin ibu saya buka toko sampai 80 juta, itu uang sewanya aja, belum lagi isinya ya total-total sampai 150 120 juta. Kemudian saya disuruh jagain. Ini kamu tinggal jagain aja, kenapa sih susah gitu. Bukan masalah saya mau jagain apa tidak. Bukan keinginan saya ini, saya bilang. Nah, akhirnya begantem kan. Padahal sudah duit, udah keluar banyak. Nah, akhirnya kita nego. Udah kalau memang mau memfasilitasi saya, jangan ini. Bukan ini yang saya mau. Saya maunya begini, begini, begini. Nah, setelah difasilitasi keinginan kita, itu ternyata lebih maksimal. Nah, begitu ketemu adik saya yang sensing, wah dia ini bisa nih yang sensing. Kasih aja ke dia. Nah, itu jadi penting bagi kita, belum tentu penting bagi anak kita. Nah, ini akan kejawab semua ya, teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini setelah Anda paham benar tes tipin ini. Jadi kalau Anda sudah tes tipin, jangan sampai Anda sekedar tes tipin, tapi tidak ngotot untuk betul-betul paham. Ya, itu sia-sia. Hal yang sangat merugikan. Nah, ini saya kasih sedikit cuplikan. Perbedaan standar keberhasilan antara orang tua dan anak. Menarik nih video ini. Papa perhatiin nilai kamu dari kemarin 100 terus. Iya, Pak. Ini maksudnya apaan, Pak? Tuh kan, tosan tongkrongan aja kamu nggak paham, nak. Kamu tuh sekolah nggak cuma buat belajar, tapi bergaul juga. Ibu boleh, tapi nggak culun. Papa mau besok pulang sekolah kamu nongkrong. Pulang malam kalau perlu. Nih, habisin duitnya. Tapi aku nggak punya temen, Pak. Dengan itu kamu akan punya temen. Wih, ya udah makasih, Pak. Begini, nah, begini. Tolol. Itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu tipin, manfaatnya, dan apa yang mungkin bisa Anda dapatkan ya, setelah mengenali konsep tipin ini. Nah, tes tipin ini nggak bisa brain yang berlisensi. Jadi Anda bisa juga menghubungi orang-orang yang mengundang Anda hari ini ke sini untuk menghadiri acara Brainity Talk. Nah, promotor kami itu sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Anda bisa tes tipin di Medan, Bukit Tinggi, Jambi, Pekanbaru, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Tangerang, Surabaya, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Informasinya Anda bisa klik stephenbrain.com. Nanti linknya bisa dikirim ya sama Mira. Mira ada di WhatsApp tuh Mir, abang kirim tadi. Bawa langsung ke materinya. Jadi bagaimana cara kita memilih ekskul anak, itu pedomannya kembali lagi kepada mesin kecerdasannya dia. Jadi tadi ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, berdasarkan 5 mesin kecerdasan inilah yang menjadi konsep. Nah, kita bagaimana menentukan ekskul yang ideal ya untuk anak kita. Mungkin nggak ideal 100%, ya, tapi setidaknya mendekatin. Karena seringkali ekskul ini kan dipilihkan oleh sekolah ya, sudah disediakan pilihan-pilihannya. Karena orang tua cuma disuruh milih 1 atau 2. Nah, pertama kita akan bahas kalau hasil tes TV-nya sensing, maka panduan bagi orang tua untuk memilih ekskul anak sensing adalah, pertama kata kuncinya adalah mengingat. Jadi memframingnya begini ya. Ketika ada pilihan, dicek dari banyak pilihan, 3 atau 5 pilihan, kita cek yang pertama itu mana yang paling banyak
Nah, jadi kegiatan yang cenderung mengasah kemampuan mengingat, hafalan. Mengingat nggak harus buku, mengingat termasuk gerakan. Contoh kayak orang senam, itu kan ada yang memperagakan di depan. Tentu dia harus mengingat setiap peragaan tadi. Jadi apa yang diterima dengan 5 panca indera itu lebih mudah diingat sama orang sensing. Atau dominannya fisik, carilah dia yang mengandalkan kekuatan otot. Ya, kegiatan yang cenderung mengandalkan banyak gerakan, tapi gerakan-gerakan otot. Ya, nah rata-rata pakai otot. Tapi ada yang tidak cocok dengan sensing, ada yang cocok untuk orang sensing. Kemudian kata kunci yang ketiga, kegiatan itu cenderung yang membuat si anak tadi terus bergerak, nggak bisa diam. Jadi yang tadinya dikatakan anak sensing ini hiperaktif, justru disitulah kelebihannya. Maka itu bukan hiperaktif, justru itu menjadi nilai positif, bukan nilai negatif. Kalau hiper itu kan dikonotasikan negatif. Itu kalau di Stephen itulah normal. Jadi kalau ada anak sensing yang nggak aktif bergerak, maka itu justru dibilang nggak normal. Mudahnya seperti itu ya. Kecuali dia nggak bergerak karena ada faktor-faktor yang lain ya. Nah, kalau pada sensing introvert, kata kuncinya dia energinya dari dalam dirinya sendiri. Dia tergerak atas inisiatif sendiri atau kemauan sendiri. Jadi mudahnya nih kalau orang tua punya anak yang sensing introvert, tiba-tiba dia bilang gini, "Ma, aku pengen lah ikut lomba lari," misalkan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba anaknya mau. Itu jalankan. Berarti energi. Jadi dari dalam menggerakkan keluar. Tanpa kita motivasi, tanpa kita suruh-suruh, dia tiba-tiba kepingin aja. Rata-rata introvert tuh bisa seperti itu. Nah, yang kedua, kalau dia sensing extrovert, dia mudah menerima stimulus dari luar. Jadi gampang distimuli, gampang diiming-iming. Atau cenderungnya dia melihat momentum, melihat kondisi. Contoh sekarang nih mau 17 Agustusan kan, ini kan momentum, momen. Nah, karena dia ngelihat banyak orang ikut lomba dan happy atau mendapatkan hadiah dari perlombaan tadi, dia jadi tergerak, terstimulus karena ada pengaruh dari luar. Jadi ada stimulus dari luar dulu yang mendorong dia untuk mau melakukan itu. Jadi gampangnya kalau kita punya anak sensing extrovert, dia belum mau nih melakukan aktivitas yang kita pilih. Tapi ini sesuai dengan sensing. Maka diberi stimulus dulu. Dengan cara apa? Disuruh nengok dulu, disuruh nyontoh dulu, atau studi banding dulu. Nah, itu caranya begitu. Itu yang disebut tercetak. Tercetak itu artinya harus ada yang membentuk dia, harus ada yang menyemangati dia harus ada yang betul-betul mencetak dia untuk bisa berhasil di bidang itu. Nah, ini 4 kata kuncinya. Nah, dari 4 kata kunci ini, maka nanti coba kita perhatikan satu-satu pilihannya. Contoh misalkan tahfiz. Nah, coba kalau kita analisa tahfiz ini tentu aktivitas yang banyak menghafal. Cuma cenderungnya menghafal tapi banyak diam karena duduk kan. Nah, maka kalau dia sensing, maka menghafalnya lebih baik sambil jalan-jalan, sambil main-main gitu. Sambil bergerak. Jangan hanya terlalu lama diam. Atau aktivitas menari, ya, menari, senam. Ini kan benar-benar menggunakan otot, nggak bisa diam. Kita semua jenis olahraga ketangkasan. Ketangkasan itu artinya kayak badminton, tenis meja, atau yang dia betul-betul berlomba untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga dari apa yang dia ingin dapatkan itulah menjadi pembayar tenaga yang dia keluarkan. Nah, bulu tangkis itu juga sepak bola, fashion show, ya, balet, dan banyak jenis lainnya yang nggak bisa kita sebut satu persatu. Tapi kata kuncinya adalah tadi mengingat, otot, dan rajin. Nanti kalau teman-teman nih punya pilihan-pilihan ini, bisa nanti disampaikan di tanya jawab kita. Jembrengin aja semua pilihannya. Nanti kita bisa framing mana yang ideal. Kalau disuruh milih 1 atau 2. Nah, yang kedua, panduan untuk thinking. Ya, carilah kegiatan itu. Yang pertama kata kuncinya menalar. Kegiatan yang mengandalkan logika
hal-hal teknis yang butuh analisa dan pemikiran. Nah, kemudian kalau dia mengandalkan fisik, dia berfokus pada kemampuan daya pikul yang kuat ya, atau tulang, mengandalkan tulang. Nah, atau kegiatan yang mengandalkan tingkat kesulitan yang tinggi atau butuh pemikiran yang tinggi, yang dalam, yang fokus. Nah, itu orang thinking bisa. Jadi aktivitas yang membutuhkan fokus yang tinggi itu ada pada orang thinking. Kemudian mandiri, dapat dikerjakan sendiri atau tidak bergantung kepada banyak orang. Jadi bukan pekerjaan tim, ya, bukan aktivitas yang teamwork banget. Ya, makin dikerjakan sendiri dia makin bagus. Itu kata kunci berikutnya. Kemudian kata kunci berikutnya, kalau dia thinking introvert, membutuhkan keahlian atau penguasaan yang mendalam. Jadi semakin spesifik yang dia kuasai semakin bagus. Ya, kalau kita contoh analogi dokter, dia dokter spesialis. Nah, kalau TE dia justru meluas wawasannya, penguasaannya atau ilmunya kalau dia bicara tentang ilmu. Kalau dia bicara tentang manajerial, kekuasaannya, kendalinya luas. Nah, dia punya otoritas yang luas, punya wawasan ilmu yang banyak. Jadi kalau dia dokter tadi dokter umum gitu. Ya, jangan terlalu spesifik. Nah, ini meluas. Nah, kalau kita framing dengan 4 kata kunci tadi, ya menalar, tulang, mandiri. Nah, itu contohnya seperti robotik. Ya, itu bisa dikerjakan sendiri, kemudian butuh pemikiran, butuh hal-hal juga di situ, karena ada algoritma, ada pemrograman di situ. Ya, kemudian kumon, ada hitung-hitungannya di situ, ada analisanya di situ. Programmer juga begitu, ada analisanya, ada daya pikir logisnya di situ, ya. Kemudian angkat besi, ini kalau dia betul-betul mengandalkan fisik, ya, karena orang thinking ini tulang yang kuat. Memang dia tidak terlalu berotot mungkin, tapi dia punya tulang yang kuat di dalam. Kalau orang sensing ototnya yang kuat. Jadi kalau orang thinking tulangnya yang kuat. Nah, karate, tinju, boxing, tes itu persatuan, saya lupa dia pelatih tinju, ada 10 orang yang dia kirim untuk latih tinju. Dari 10 itu 4 yang nggak bisa nggak bisa ikut turnamen. Karena apa? Ternyata begitu sekali ditinju langsung langsung kesakitan. Nah, begitu dites tipin ternyata yang 4 tadi intuiting. Nah, intuiting ditinju sama besi ya kalah. Ibarat besi ketemu kayu, hancur kayunya. Nah, semua olimpiade pelajaran itu orang thinking bisa banget ya. Kemudian lomba catur. Lomba catur itu kan lomba yang butuh strategi analisa. Yang ketiga, ini panduan untuk orang intuiting. Intuiting ini tadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif, maka dia butuh aktivitas. Ya, orang tua cukup analisa, apakah pilihan aktivitas ini banyak mengarang, ya, banyak mengarang, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang baru, yang kekinian, ya. Kayak sekarang misalkan mempelajari TikTok, mempelajari YouTube, sosial media, itu kan dulu nggak ada zaman mama bapaknya. Tapi bagi orang yang intuiting, karena itu hal baru, cepat banget dia mempelajarinya. Nah, itu yang kadang nggak masuk akal sama orang tuanya, apa sih itu? Gitu kan. Kemudian dia, kata kunci kedua adalah perut panjang. Ini teman-teman kalau lihat di KBBI, perut panjang itu artinya perut muda. Ada juga yang mengatakan perut muda atau mudah kecewa. Ya, tapi nggak seperti itu makna di Stephen ya. Jadi kalau dilihat dari buku penjelasan Stephen atau e-book penjelasan Stephen, perut panjang itu dimaknai dengan energi sprint, energi yang meledak-ledak. Orang intuiting ini seperti mesin diesel, lama panasnya, tapi begitu panas dia akan melahirkan energi anaerobik, ya, tenaga yang meledak-meledak seketika, boom ya, boom, gitu kan, meledak itu cepat, tapi efek dari ledak suaranya atau apa itu sebentar. Nah, itu orang intuiting itu seperti itu. Artinya gini, kalau dia sudah punya sudah punya keinginan, saat itu lagi menggebu-gebu, itu segera dieksekusi, segera dikapitalisasi, segera dijalankan gitu. Karena mumpung energinya lagi
meledak. Nah, perut juga artinya dia tidak terlalu mengandalkan otot merah. Artinya jangan cari atau aktivitas yang terlalu banyak bergerak. Ya, intinya bikin capek itu jangan. Jadi dia nggak seperti orang sensing. Maka rata-rata ada beberapa klien saya itu hampir kecenderungannya anak-anaknya yang full day itu kalau nggak mimisan kena anemia gitu. Itu beberapa kasus kebanyakan kena mimisan. Jadi begitu saya tebak ini full day ya. Udah pernah mimisan belum? Rata-rata semuanya pernah. Yang anak-anaknya full day. Kenapa? Dia bukan tipikal orang yang terlalu rajin. Tenaganya nggak banyak. Tapi tenaganya itu sekali keluar, endurance-nya mungkin bisa bertahan sehari, 3 hari, atau seminggu, atau 3 bulan, tergantung seberapa dalam hasratnya dia. Nah, maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Apa itu contohnya ya? Pekerjaan-pekerjaan kreativitas, ya. Itu semuanya menggunakan tenaga anaerobik. Kemudian di situ bisa berubah, tidak stagnan, tidak monoton, artinya tidak membosankan, ya terbuka dengan undang rasa penasarannya orang intuiting. Jadi seringkali dia bisa jadi memilih yang dianggapnya belum pernah dia pahamin itu apa, atau dianggapnya aneh bagi dirinya ya, tergantung usianya ya, tergantung usianya dia, wawasannya dia. Nah, kalau dia intuiting introvert, dia akan suka kepada gagasan yang orisinil yang versinya dia, ya sesuai dengan bukan ide orang tuanya dia. Jadi jangan coba-coba terlalu memaksa sesuatu pada anak intuiting introvert kalau bukan karena idenya dia. Lebih bagus kalau Anda mau memaksanya atau mengarahkannya dia. Kalau itu sesuai dengan intuiting, pertama, yang kedua stimulusnya harus dari dalam, ya. Dengan memberikan dia wawasan-wawasan tentang itu, kasih informasi-informasi, sindir-sindir dulu dengan informasi-informasi aktivitas itu. Jangan ujuk-ujuk langsung disuruh. Nah, kalau dia intuiting extrovert, aktivitas itu yang menggabungkan ide-ide menjadi sesuatu yang baru, ya. Analogi seperti merakit, seperti bagaimana orang merakit Lego. Atau kalau Anda sering ketemu nanti dia memodifikasi nada-nada, atau dia memodifikasi lagu-lagu diplesetkan, suara-suara diplesetkan. Nah, itu artinya itu yang disebut aktivitas merakit, ya. Mendaur ulang sesuatu beragam macam benda sehingga nanti menghasilkan benda yang baru lagi. Nah, itu cara kerjanya dia merakit. Jadi misalkan kemarin ada anaknya pilih aransemen musik. Nah, orang tuanya heran, Pak, ini aransemen musik apa ini? Gitu. Nah, itu untuk anak intuiting bisa, ya, menciptakan nada-nada musik-musik. Anda tahu latar belakang musik, latar belakang film itu nggak akan seru kalau nggak ada latar belakang backsound-nya. Nah, itu orang intuiting jago banget itu menciptakan hal-hal seperti itu. Nah, itu kalau untuk film biasanya dibayar. Nah, dengan kata kunci mengarang, urut panjang, dan kemudian perubahan, maka beberapa hal yang bisa kita tetapkan adalah lomba mengarang, lomba-lomba kreativitas, menulis, bongkar pasang, ya, aransemen musik atau nada, melukis abstrak. Olahraga bisa bola basket, karena ini olahraga yang endurance gerakannya tidak terlalu tidak terlalu lasak banget ya. Ya dia gerakannya itu tiba-tiba cepet gitu kan, habis itu berhenti sebentar kan gitu. Itu bola basket bisa, atau lari sprinter. Jadi kalau Anda mau tahu standar olahraga anak intuiting, cukup suruh dia lari sprinter 100 meter, habis itu bilang sama anak kita, udah nak pulang kita, ya. Atau dia melego, ya, merakit-rakit, bongkar pasang, memodifikasi mesin-mesin, itu bisa. Nah, yang kemudian feeling, panduannya adalah carilah aktivitas karena dia menggunakan rasa dan kekuatan sosial, ya, emotional quotient dan social quotient. Carilah aktivitas yang itu mengandalkan perasaan, ya, like and dislike. Mencintai aktivitas tersebut karena ada subjek, karena ada seseorang. Jadi kalau Anda memasukkan ekskul anak Anda,
alasannya biasanya karena ada orang yang dia sukai masuk ke ekskul itu. Nah, itu boleh tuh, bisa masuk tuh. Tapi kalau nggak ada orang yang dia sukai atau orang yang disukai tadi pergi dari ekskul itu, nanti dia pergi juga, pindah juga. Nah, jadi jadikan bisa subjek terhadap orang tersebut, atau itu kan cepat berubah-berubah kalau dia mengandalkan subjeknya temannya atau orang lain. Nah, supaya nggak cepat berubah-berubah, pastikan Anda jadi orang tua yang disenangi anak. Sehingga nanti apa yang Anda mau, dia mau ngikutin gitu. Karena kata kuncinya itu dia senang sama orang. Nah, pekerjaan itu yang dia senangin juga. Mungkin kalau dia udah dewasa, dia bisa mengetahui mana yang aku senangi dan mana yang aku tidak senangi. Itu menjadi pilihan standarnya dia. Kemudian kalau dia menggunakan kekuatan fisik, itu ada andalannya ada di pernapasan. Jadi dia membutuhkan stamina pernapasan yang baik. Ya, seperti lari maraton, lari jarak jauh, berenang. Nah, itu namanya aktivitas yang membutuhkan stamina pernapasan. Yoga juga termasuk. Di mana kalau mengandalkan pernapasan itu bisa. Kemudian ada kesempatan memimpin di situ, di mana aktivitas tersebut memberi kesempatan dia bisa memimpin orang, mengayomi orang, jadi ketua kelas, ketua geng, ya ketua organisasi, komunitas, nah itu bisa. Ya, kalau dia ekskul itu ya pastikan dia masuk ke ekskul tadi, dia minimal di ekskul tadi dari beberapa orang dia jadi ketuanya, ketua gengnya. Ketua ini targetkan dia terkenal dulu tuh di situ. Nah, sehingga dia nanti berasa dicintai. Ya, kalau untuk anak feeling introvert, ketika dia terkenal tadi, dia selalu akan berupaya mengejar bagaimana menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal. Dan kalau dia feeling extrovert, dia lebih senang mencintai orang. Ya, dia lebih senang mendukung orang, mensupport orang, mendorong orang lain untuk maju. Nah, tapi dia nggak mau maju nih. Tapi dia senangnya menyemangati orang aja. Jadi dia jadi motivator. Nah, itu cocok dia. Dia penempa orang terbaik. Nah, nanti dari kata kunci tersebut, merasakan, pernapasan, ya kita bisa pilihkan dia berenang, lari maraton, alat musik piano, biola, yoga, motivator, dan mengajar orang. Tapi kan Pak, lari atau berenang ini kan perlu untuk semua MK. Nah, iya, memang untuk semua MK dibutuhkan skill berenang. Tapi nanti kalau Anda udah pakai Stephen, ketika dileskan anaknya berenang, bilang ke guru lesnya, Pak, anak saya ini menurut Stephen thinking, maka tolong ajarkan dia dulu gaya kupu-kupu. Kok gaya kupu-kupu sih? Gaya kata, ya berenang gaya kata dulu, jangan gaya bebas. Karena itu pintu masuk pertama yang paling mudah bagi anak thinking untuk belajar berenang. Tapi kalau bagi anak yang bukan thinking, itu mulai dari gaya bebas bisa. Semuanya bisa dan lebih mudah. Tapi untuk thinking, itu mulailah dari gaya kata. Karena dia punya ketendangan kaki yang kuat, sebab tulangnya kuat. Jadi lebih mudah dia untuk mempelajarinya dari situ. Sehingga dia nanti tidak merasa kalah, tidak dengan orang lain. Ketika dimulai pintu masuknya dari gaya kata. Nah, terakhir ini insting. Ya, insting ini orang yang serba bisa, dia di tengah-tengah otaknya. Nah, kata kuncinya dia bisa merangkai. Ya, bayangin dia punya 4 kemampuan otak yang 4 tadi setengah-setengah. Semua informasi yang dari 4 otak tadi diterima secara generalis, kemudian dirangkai. Nah, dia akan bisa lebih mudah pahamnya. Maka dia carilah kegiatan-kegiatan atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum. Ya umum, jangan terlalu spesifik. Ya contoh ilmu sosial kan itu umum tuh. Ya atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Ya masuk ke situ. Kemudian refleks. Kegiatan itu refleks. Ya tidak butuh pemikiran yang terlalu mendalam. Ya tidak butuh contoh yang terlalu lama. Tidak butuh perenungan seperti intuiting yang terlalu lama. Jadi aktivitas yang memerlukan aksi spontan, cepat, bisa dieksekusi. Kemudian kata kunci berikutnya bagi orang insting ini, aktivitas yang mengandung nilai berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, kalau Anda sulit memasukkan motivasi kepada anak insting untuk dia mengerjakan sesuatu, masukkan aja nilai-nilai pertolongan. Ini kamu lakukan ini supaya kamu bisa menolong mama, supaya kamu bisa membantu mama, supaya kamu bisa membantu orang tua. Nah, itu membuat dia merasa dia rela berkorban untuk orang tuanya.
Nah, tapi pastikan supaya anak pun juga tidak tersiksa dan itu sesuai dengan mesin kecerdasannya. Ya. Jadi mentang-mentang Anda udah tahu rumusnya, oh gini nih cara naklukkan anak insting saya. Terus Anda kasih aktivitas yang nggak sesuai dengan MK-nya, tapi dengan pintu masuk berkorban. Nanti nggak kepake juga Anda yang rugi. Ya. Ada teman kita itu Bu Unik, kuliahnya jurusan teknik, akhirnya nggak kepake juga. Nah, tapi pintu masuknya memang berhasil. Kemudian aktivitas tadi otomatis, ya, dia bekerja secara otomatis tanpa perlu dipikir ulang, ya, atau banyak analisa dan pertimbangan. Nah, itu banyak aktivitas-aktivitas yang otomatis. Contoh ya, nolong orang itu kan otomatis, ya, nggak perlu pakai banyak pertimbangan. Nah, dari kata kunci tadi, merangkai, refleks, dan bahagia, ya, sebagai chemistry-nya orang insting, maka Anda bisa masukkan dia yang berkaitan dengan dunia hiburan, ya. Tapi yang positif ya, jangan semua Anda konotasikan dunia hiburan ini negatif. Helmi Yahya, tadi yang di video tadi itu Helmi Yahya yang mewawancarai Bong Chandra, itu insting. Dia hebat di dunia hiburan dari dulu sampai sekarang. Padahal kuliahnya STAN. Nah, STAN-nya nggak kepake. Tapi keberhasilannya ada di dunia hiburan. Kuis siapa berani ya? Kok siapa berani? Kuis Family 100. Ya, terkenal dengan Raja Kuis. Itu spontan. Saya pernah dengar cerita jadi podcast, dia membuat soal itu sehari sebelum acara. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu sehari sebelum acara. Itu disebut spontan. Nggak perlu pakai perencanaan panjang banget. Dia membuat kenapa orang tua insting. Kalau nyuruh anaknya jam 5 sore dibilang, nanti jam 8 belajar ya. Anaknya udah stres duluan. Jadi lebih bagus di situ mau belajar, di situ suruh. Nah, sama Helmi Yahya pun ternyata begitu cara kerjanya dia. Ini pengakuannya dia ya. Dia membuat kuis itu, membuat pertanyaan itu ya sehari sebelumnya. Sampai partnernya itu yang perempuan itu, siapa itu ya, itu sampai stres kadang dengan cara kerjanya Helmi Yahya seperti itu. Nah, kemudian dia bisa mudah mempelajari berbagai macam alat musik. Ya. Nah, kemudian bisa jadi pembalap, aktivis. Aktivis ini kan mempelajari segala hal ilmu secara umum. Semuanya sedikit-sedikit. Chef atau koki ya, ini juga bisa, jurnalis, hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Anda menjadikan ustazah, ustadz itu bisa. Ya, biksu, menjadi pemuka agama itu bisa. Anda menjadikan dia filosof, mungkin kayak siapa yang viral itu, yang kontroversi itu bisa. Tapi saya nggak tahu itu dia insting atau tidak. Tapi mirip seperti itu bisa. Performance yang dia tampil ya, presenter bisa, pelawak. Pelawak ini kan spontan. Ya, nggak terlalu banyak mikir, ya, makin spontan makin bagus seorang pelawak itu mah. Dan atlet serba bisa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom ini. Nah, bagaimana panduan cara kita memilih kegiatan ekskul anak.